Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa kajian kita yang ke-11. Kajian yang ke-11 masih melanjutkan tentang argumen-argumen ahlul halli wal aqdi, mafhumu tahsisi am tamthili. Ahlul halli wal aqdi atau formatur adalah konsep khusus atau konsep representatif. Mafhumu tahsisi am tamthili, konsep khusus atau konsep representatif. Konsep khusus itu adalah yang jadi ahlul halli wal aqdi itu golongan khusus, satu golongan misalnya begitu. Am tamthili atau representatif. Representatif itu ya banyak golongan. Ada golongan guru, ada golongan seniman, ada golongan cendekiawan, ada golongan petani, ada golongan dokter, ada golongan agamawan, ada banyak golongan. Nah, ini kajian kita yang ke-11 ini masih membahas itu. Walidzalik fa innal ladzi yadhharu huwa anna ahlul halli wal aqdi laisa tahsisan bisyura wafti'atan ala haqqi baqiyatil ummati. Oleh karena itu, apa yang tampak adalah bahwa ahlul halli wal aqdi bukanlah spesialisasi atau spesialisasi syuro atau syuro khusus. Dan pelanggaran terhadap hak bangsa lain. Jadi ahlul halli wal aqdi dalam argumen yang kesekian ini itu bukan untuk syuro khusus satu golongan saja misalnya, enggak begitu. Nah, ketika itu bukanlah syuro khusus, spesialisasi khusus, ini juga tidak merupakan pelanggaran terhadap hak bangsa lain, karena ada yang mewakili. Bangsa lain itu maksudnya golongan lain. Golongan lainnya ada yang mewakili, ada yang mewakili. Walidzalik, karena itu fa innal ladzi, sesungguhnya sesuatu yadharu yang nampak, ya apalagi wa bermula ladzi anna ahlal halli wal aqdi, sesungguhnya ahlul halli wal aqdi itu laisa, bukannya apa ahlul halli wal aqdi itu tahsisan khusus spesifik di syuro, untuk syuro wafti'atan, dan bukannya merupakan pelanggaran ala haqqi baqiyatil ummah, atas hak seluruh umat, seluruh bangsa. Karena tidak khusus tapi representasi perwakilan, maka berarti antar golongan itu merasa ada yang mewakilinya, merasa ada yang mewakilinya. Jadi
DPR ya begitu, MPR-nya juga begitu. Jadi dari seluruh macam-macam golongan merasa ada yang mewakilinya. Bahwa aqrabu likaunihi mafhumu tamtsil fi dhilli dhurufi yastahilu fiha ijra'ul ittisal ad-daqiqi bil afrodi. Dalam melainkan itu lebih dekat menjadikan konsep perwakilan dalam keadaan di mana tidak mungkin untuk membuat akad yang akurat dengan individu-individu. Jadi itu ahlul hali wal aqdi merupakan konsep lebih dekat dengan perwakilan. Jadi lebih dekat dengan perwakilan konsep ahlul hali wal aqdi itu. Kalau DPR konsepnya perwakilan ini secara fikihnya ahlul hali wal aqdi itu lebih dekat dengan konsep perwakilan dalam keadaan di mana tidak mungkin untuk membuat kontrak atau akad yang akurat dengan individu-individu seluruh Indonesia 258 juta ini. Itu tuh nggak mungkin. Nah, karena nggak mungkin untuk akad sementara pemilihan presiden itu juga termasuk akad, untuk akad satu-satu susah, maka boleh memakai konsep ahlul hali wal aqdi. Nah, konsep ahlul hali wal aqdi ini lebih dekat dengan konsep perwakilan. Kenapa kok lebih dekat dengan konsep perwakilan? Karena konsep perwakilan dalam keadaan ini dilakukan itu karena ketidakmungkinannya untuk membuat kontrak atau akad yang akurat satu persatu dengan seluruh bangsa Indonesia. Itu alasan-alasannya gitu. Tetapi melainkan huwa bermula ahlul hali wal aqdi itu aqrabu lebih dekat dikaunihi dengan adanya ahlul hali wal aqdi itu mafhumu tamthili konsep perwakilan mafhumu tamthili mafhumat tamthili konsep perwakilan bidhilli dzuruf dalam keadaan di mana yastahilu tidak mungkin fiha di dalam keadaan ijra'ul ittisali untuk membuat membuat sampai ad-daqi yang akurat bil ijra bil afrodi dengan individu. Fa ahlul hali wal aqdi bermula ahlul hali wal aqdi
Karena ada apa ahlul hali wal aqdi, itu aqrabu lebih dekat apa ahlul hali wal aqdi, lebih dekat namudaj siasi, namudaj siasi akan yang merupakan model siasi politik yatihu, yang memungkinkan imkaniyata ma'rifatima, untuk memungkinkan mengetahui sesuatu, tardohu yang puas siapa Anda pada ma al-aghlabiyata, akan mayoritas. Wa ahlul hali wal aqdi kana wa aqrabu namudaj siasi yatihu imkaniyata ma'rifati ma tarduhu al aghlabiyah. Ahlul hali wal aqdi adalah model politik, namudaj siasi, model politik terdekat yang memungkinkan kemungkinan mengetahui apa yang Anda puas dengan mayoritas. Jadi ahlul hali wal aqdi yang merupakan mafhumut tamtsili, yang merupakan konsep keterwakilan golongan-golongan, itu lebih dekat, lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat untuk bisa mengetahui keinginan-keinginan masyarakat. Ini argumen-argumennya kenapa ahlul hali wal aqdi bisa dipakai. Jadi namudaj siasi, model politik terdekat yang memungkinkan kemungkinan untuk mengetahui apa yang Anda puas dengan mayoritas, Anda setuju dengan mayoritas. Jadi mayoritas bangsa ini 258 juta. Ketika bikin undang-undang di DPR, itu keterwakilan di daerahnya masing-masing, kan ada wakil dari A, wakil dari B, wakil dari daerah ABC, itu kan dibagi. Nah, model yang semacam ini itu model politik yang lebih dekat untuk bisa mengetahui bahwa masyarakat yang diwakili itu setuju atau tidak setuju, atau tidak setuju, karena itu model yang lebih dekat. Wa minal iskariyat alati ta'taridu mafhuma ahli halli wal aqdi kaunuhu mafhumu hadith walam yurid fi nususil Qur'an
walam yarid fi nususil Qur'an was sunnah wala fi athari sahabah wat tabi'in wa qad fatastu muddatan tawilatan fi kutubis sunan wal athar wat tafasir al musnadah an wujudi hadal mafhumi falam ajidu. Ini menurut analisis penulis kitab ini, wa minal iskaliyatin allati ta'taridu mafhuma ahlil hali wal aqdi kaunu mafhum hadith walam yarid fi nususil Qur'an wa sunnah wala fi athari sahabah wa tabi'in. Salah satu masalah yang menghadang konsep ahlul hali wal aqdi adalah konsep yang kebetulan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah maupun dalam jejak para sahabat dan tabi'in. Ini ahlul hali wal aqdi. Jadi tidak model ahlul hali wal aqdi menurut analisisnya penulis kitab ini, memang ini sifatnya ijtihadi yang tidak ada nas khusus sonas sorih dalam Al-Quran, sunnah, turos. Itu menurut analisisnya penulis kitab ini, buku ini. Gak ada nas khususnya yang sorih. Maka ini sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu karena tidak ada nas khusus dari Al-Quran, sunnah, dan begitu pula tabi'in. Wa minal iskaliyati, dan salah satu masalah alati ta'taridu, yang menghadang sekalian menghadang mafhuma ahlil hali wal aqdi, akan konsep ahlul hali wal aqdi itu kaunuhu, adanya konsep hal ahlul hali wal aqdi kaunuhu mafhumu hadis adalah konsep yang mafhumu hadis walam yadfi nususil Qur'an wa sunnah. Qauluhu mafhumu hadis, adanya konsep yang ada, yang terjadi, walam yarid fi nususil Qur'an, tidak disebutkan fi nususil Qur'an, dalam nas-nas Al-Qur'an, wa sunnah, dan tidak disebutkan dalam sunnah, wala fi athari sahabah, dan tidak pula disebutkan dalam hadisnya para sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in. Wa qad fatastu,
dan aku telah mencari muddatan tawilah dengan waktu yang lama fi kutubi sunanil, dari kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, wal athar dan athar, hadisnya para sahabat, wa tafasiril dan kitab-kitab tafsir al-musannadah yang dikaitkan an wujudi hadal mafhumi, dari adanya atau keberadaan konsep ini, falam ajiduhu, maka aku belum menemukannya. Jadi penulis kitab ini mencari sandaran tentang ahlul hali wal aqdi di nas-nas Al-Quran dan Sunnah, itu belum menemukan. Karena ahlul hali wal aqdi ini sifatnya ijtihadi, nas yang syarih, nas-nas yang memang menunjukkan itu, dalil yang menunjukkan itu nggak ketemu. Wa awalu istikmali wajadtuhu lihadal mafhumi fil qurni tsalits summa sya'a bi suratin ajibatin. Nah, ini penggunaan pertama kata pengarang penulis kitab ini. Saya menemukan konsep ini di kurun ketiga. Tsumma sya'a bisuratin, kemudian menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi konsep ahlul hali wal aqdi secara nas yang sharih, baik itu dalam Quran, dalam sunnah, itu tidak ada. Nah, adanya konsep ini bisa berjalan ditemukan dalam kitab-kitab fikih, ini menunjukkan pada kurun ketiga. Ijtihad ini kurun ketiga. Jadi kan kalau kita mau membuat hukum, melakukan hukum, kan kalau ada nas sharih dari Al-Quran, maka itu yang harus diambil. As-sunnah, kalau ada nas sharih dari Al-Quran, sunnah itu. Dan kalau tidak ada, maka ijtihad. Nah, ahlul hali wal aqdi ini termasuk yang ijtihad, yang mulai pada kurun ketiga dan terus menggelinding sampai sekarang. Indonesia termasuk yang memakai konsep itu waktu pendiriannya negara ini, maka sampai pada zaman Soeharto masih konsep ini, yaitu ketika memilih ahlul hali wal aqdi yang at-tamtsili, memilih orang dari golongan-golongan untuk jadi MPR, terus MPR-nya ahlul hali wal aqdi yang MPR yang at-tamtsili ini memilih presiden dan wapres, gitu. Itu zaman Soeharto. Nah, ketika zaman reformasi, model ini diganti. Pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara langsung. Nah, apakah dua-duanya ini secara syariah membolehkan, tidak bertentangan? Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Karena yang
model seperti ini tidak ada nas-nas khusus menurut penulis kitab ini, yaitu nas yang spesifik yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ini adalah merupakan ijtihadi. Nah, karena merupakan ijtihadi, model ahlul halli wal aqdi ditemukan dimulainya pada kurun ketiga. Wa awadus istimali, dan penggunaan pertama penggunaan ahlul halli wal aqdi, wajadtuhu, aku menemukan konsep ahlul halli wal aqdi bihadal mafhumi, pada konsep ini fi al-qurni tsalits, dalam kurun yang ketiga. Tsumma sya'a bi sur'atin ajibiyatin, kemudian menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Artinya paham ini menyebar, kemudian ditiru gitu, di banyak negara. Falaita man yajidu istikmalan bihadzal mustalah fi nusus au athari sahabah yufidani. Jika seseorang, ini masih menurut penulis kitab ini, jika seseorang menemukan penggunaan istilah ini, istilah ahlul halli wal aqdi, dalam teks atau athari sahabah, jejak para sahabat, itu akan bisa membantu saya. Artinya Anda semua yang sekarang ngaji atau yang ikut ngaji di luar, yang online ini, kok bisa menemukan dalil-dalil tentang ahlul halli wal aqdi secara teks, baik itu ada di dalam Al-Quran, tafsir, atau dalam athari sahabah atau sunnah, itu bisa membantu penulis ini, maksudnya begitu. Karena ini baru ditemukan konsep ahlul halli wal aqdi pada kurun yang ketiga. Walaita dan walaita man, dan jika atau mudah-mudahan orang itu yajidu bisa menemukan siapa man, mudah-mudahan orang ini tamani ya, laitan. Mudah-mudahan orang yajidu bisa menemukan siapa man istikmalan, akan penggunaan bihadzal mustolahi, pada mustolah konsep ini, istilah ini. Mudah-mudahan ada orang yang bisa menemukan finusus dalam nas-nas Al-Quran atau Sunnah, au athari sahabah, atau bisa menemukan dalam athari sahabah, yufiduni, maka itu bisa memberikan faidah kepada saya.
wa adam wujudi hadzal mafhumi fil Qur'an wa sunnah wa athari sahabah la yadullu ala butlanihi tab'an wa inama adamu wujudihi yakni annahu yastadilu lahu la annahu yastadilu bihi wa qad yakunu mafhuman sabakahu ba'du ahli ilmi listikhlasi ma'ani nususin muayyanatin lakinni lam ajidu hadzal mafhum binassihi walam ajidu adillatan alaihi bima'nahu at-tahsisi wa inna ma wajadtu fi nususi nakid alal mafhum bima'nahu at-tahsisi haitsu wajadtu nusus wa athar asyura tadullu ala takmimi syura fil muslimin. Nah, ini konteks ini penulis karena tidak menemukan di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan athari sahabah, artinya tidak adanya konsep ini dalam Quran, Sunnah dan jejak sahabat, tentu saja itu tidak menunjukkan ketidakabsahannya, walaupun tidak ada teks yang sore dari itu namanya bukannya itu tidak sah gitulah, kira-kira kayak gitu. Ketidakabsahannya, melainkan ketidakadaannya berarti bahwa itu disimpulkan atau bukan disimpulkan olehnya. Mungkin konsep beberapa ulama yang melemparkannya untuk mendapatkan keunggulan teks-teks tertentu, tetapi saya tidak menemukan konsep teks ini, yang saya juga tidak menemukan bukti untuk itu. Artinya bukti alul khali walakti dengan makna spesifik. Jadi analisisnya penulis kitab ini begitu. Wa adamu wujudi hadzal mafhumi, dan tidak adanya konsep ini fil Qur'ani dalam Quran wa sunnah dan sunnah wa athari sahabah dan asari sahabah, itu layat dulu tidak menunjukkan ala butnanihi atas kebatalannya ahlul hali walakti tob'an tentunya, walaupun tidak ada nas khusus dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ini merupakan ijtihadi. Ini bukannya ini kemudian disebut batal atau tidak sah memakai ahlul hali walakti, itu tidak begitu, itu maksudnya. Wa inna ba'adamu wujudihi yakni annahu yastadilu lahu la annahu yastadilu bihi. Melainkan ketidakadaannya berarti bahwa itu disimpulkan atau bukannya disimpulkan olehnya, ya, artinya yastadana
wa inna ma'adamu wujudihi, dan sesungguhnya ketidakadaannya alul hali walakti dalam konteks nas Al-Quran dan Sunnah, yakni maksudnya anau sesungguhnya alul hali walakti itu yastadilu lahu la anahu yastadilu bihi. Jadi ahlul hali walakti itu disimpulkannya lahu, bukannya yastadilu bihi. Jadi disimpulkannya bukan dari nas, tapi untuk mencari nas. Faqad yakunu mafhuman sabakahu ba'du ahli ilmi al-istikhlas ma'ani nususi nususin muayyanatin. Mungkin konsep beberapa ulama yang melemparkannya untuk mendapatkan keunggulan tek-tek tertentu. Faqad yakunu, maka terkadang ada itu mafhuman, suatu konsep sabakahu yang melemparkan pada konsep siapa ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmi, listikhlasi ma'ani nususin muayyanatin, untuk mendapatkan keunggulan tek-tek tertentu. Tek-tek tertentu. Lakini lam ajid hadzal mafhum binasihi. Tetapi saya, penulis kitab ini, lam ajid, tidak menemukan siapa saya hadzal mafhum, akan konsep ini binasihi, dengan nasnya konsep ini. Walam ajid, dan aku belum menemukan adilatan, akan sebuah dalil alaihi, atas nas, atas alul hali wal abdi, bimaknahu at-taksisi, dengan arti khusus. Alul hali wal abdi dengan ahli khusus pun belum menemukan, kata penulis kitab ini. Wa inna mawajatu, tetapi saya menemukan finusus dalam beberapa teks nakid hadal mafhumi, kebalikan konsep ini. Nakidu, kebalikan, hadal mafhumi, akan konsep ini, bimaknahu, dengan maksudnya, dengan arti at-taksisi, yang taksis. Jadi inti dari ahlul hali wal abdi itu adalah untuk umum, tidak hanya untuk satu golongan. Tapi ada pendapat ulama itu bisa taksisi. Haitsu wajadtu, sehingga aku menemukan khusus akan nas-nas atau tek-tek, wa athar rasulullah, dan hadis-hadis surah, tadulu ala takmimi surah, tadulu menunjukkan apa, nusus ala takmimi surah, atas umumnya musyawarah fil muslimin, di dalam umat Islam. Ini pelajaran tentang ahlul hali wal abdi yang bisa untuk dipakai di negara mana saja. Ini ditemukan konsep ini, atau artinya diijtihadinya pada kurun ketiga, sehingga ini sifatnya ijtihadi,
untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan ummah. Itu imam-imam dulu mengijtihadi ini dan memakainya sampai sekarang. Termasuk Indonesia memakai konsep ini dari zaman Presiden Soekarno, Soeharto. Ketika memilih presiden, dulu yang dipilih dulu oleh rakyat adalah DPR, MPR, yaitu DPR, MPR itu ngadul hadiwalakti musyawarah rapat menentukan presidennya siapa. Begitu. Itulah kira-kira yang pagi hari ini kita kaji. Besok kita akan lanjutkan kajian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.